Sebelum ini memang masih ada ya yang buang air sembarangan di got. Dulu mah, aduh, kita lewat juga jijik ya gitu. Kacang-kacang panjang yang panjang jadi panas. Anak-anak di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dulu tidak bisa bermain dengan bebas seperti ini. Menurut Dinas Kesehatan, area ini adalah termasuk area berisiko tinggi. Daerah tersebut adalah itu area yang berisiko terkena penyakit berbasis lingkungan. Misalnya penyakit diare, leptospirosis, demam berdarah, dan lain-lain. Sanitasi di Kota Administrasi Jakarta Utara perlu mendapatkan perhatian yang lebih lagi dari kita semua. Berdasarkan data surveillance yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, ditemukan kasus diare pada anak usia 0 hingga 4 tahun sebanyak 4.000 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi di wilayah Jakarta Utara masih sangat rawan bagi anak utamanya. Tingginya resiko penyakit di daerah ini disebabkan oleh perilaku warga yang biasa buang air besar di sembarang tempat, seperti di selokan, sungai dekat rumah, atau di lapangan luas seperti ini. Lapangan ini luas ya sebetulnya, tapi waktu dulu ini banyak juga orang yang BAB sembarangan di sini, di sekitar sini gitu. WC umum memang sudah tersedia, tetapi sekali ke WC umum, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1.000, dan itu cukup memberatkan bagi warga. Keprihatinan terhadap kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Semper Barat dan Penjaringan di Jakarta Utara ini membuat Wahana Visi Indonesia sejak tahun 2013 mempunyai program yaitu Community-Led Total Sanitation for Child-Friendly Eco-City in North Jakarta atau disingkat Clean Jakarta Project. Clean Jakarta merupakan proyek percontohan sanitasi total berbasis masyarakat perkotaan. Program ini dikelola oleh Wahana Visi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara. Dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tinggal di pemukiman kumuh di wilayah Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Semper Barat di Jakarta Utara. Awalnya sulit untuk mengubah perilaku bersih dan sehat di lingkungan ini. Tapi tim dari Clean mempunyai cara yaitu sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat STBM. Ya, program ini saya lihat sebagai program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama di Kelurahan Penjaringan ini. Program ini menjadi salah satu alternatif yang cukup baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kelurahan Penjaringan ini. Bersama dengan Dinas Kebersihan dan BPLHD, tim Clean mengajak warga membentuk kelompok kerja atau Pokja STBM. Pokja STBM inilah yang melakukan pendekatan untuk mengubah perilaku bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan cara pemicuan. Pemicuan itu istilahnya kita mengadakan satu sosialisasi dulu ke masyarakat bahwa kebersihan itu untuk lingkungan itu penting. Dengan cara dia buang tinja di sini bisa masuk ke tempat sayur, nasi, air. Kan otomatis lalat itu bisa masuk ke mulut kita gitu. Sekarang warga di daerah Semper Barat dan Penjaringan sudah tidak buang air besar sembarangan lagi. Mereka sudah sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Setelah ada penyuluhan seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah punya MCK ada, WC di rumahnya masing-masing juga alhamdulillah. Udah berubah. Bahkan di daerah Penjaringan sudah membuat septic tank untuk 6-8 kepala keluarga.
Program Tim Clean yang lain adalah cuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS. Warga, khususnya anak-anak, diajarkan untuk melakukan cuci tangan agar terhindar dari penyakit. Cuci tangan pakai sabun, lebih kepada perilaku yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan, khususnya kebersihan diri dan lingkungan. Lalu program Clean lainnya ialah bank sampah. Dengan bank sampah, masyarakat diajarkan bahwa sampah juga bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah kan berarti mengurangi volume sampah di sumbernya. Dan masyarakat mulai dari situ menginisiasi untuk membentuk bank sampah. Untuk membinangi bank sampah ini kita sampai belajar 2 tahun. 2014 kita dibimbing oleh Wahana Visi Indonesia untuk studi banding di Kota Malang. Akhirnya terbentuklah Bank Sampah Kenanga Pedulikan ini pada tahun 2014 di bulan Maret. Itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Rustam Effendi. 2, 3. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Urusan sampah bukan persoalan yang sederhana lagi, harus terus kita lakukan upaya-upaya untuk bagaimana menangani sampah. Nah, keberadaan bank sampah ini harus terus-menerus kita lakukan sehingga dari komunitas masyarakat terkecil di RT, di RW kita bisa menangani mengelola sampah sekian baiknya. Sehingga hasil sampah Jakarta ini tidak lagi banyak yang akan kita buang ke Banten. Saya sangat takjub sama WVI ya. Jadi proses pendampingan, pembinaannya itu sangat konsisten gitu. Kayak Bank Sampah Semper kan dari nol dibantu gitu kan, terus dituntun sampai akhirnya bisa mandiri. Jarang-jarang tuh NGO, LSM yang segitu detailnya, segitu tekunnya mendampingi masyarakat. Nah kalau WVI itu emang sangat jelas gitu. Jadi kita yang pemerintah tuh akhirnya malu, kita harusnya lebih bisa dari itu gitu melayani masyarakat. Nah jadi akhirnya kita juga terinspirasi untuk lebih tekun mendampingi masyarakat. Banyak perubahan yang terjadi setelah program Clean ini berjalan. Walaupun mengalami berbagai tantangan, program ini terus dijalankan. Beberapa kendala yang memang kami jumpai di dalam pelaksanaan program STBM ini. Yang pertama memang di sini masyarakatnya pada umumnya menengah ke bawah, sehingga secara sosial ekonomi ya, sebagaimana diketahui bahwa STBM itu lebih banyak pada penggalian potensi yang ada di masyarakat ya, sehingga keterbatasan secara sosial ekonomi ini mengakibatkan peran serta masyarakat di dalam terus serta di dalam program ini memang agak sulit, jadi masih terus harus kita bantu ya. Dan yang kedua masalah faktor pendidikannya masih rendah, sehingga masyarakat masih harus selalu kita berikan penyuluhan-penyuluhan, pendekatan-pendekatan sehingga masyarakat bisa mengerti tentang pentingnya program ini. Ya. Seiring dengan berjalannya proyek Clean ini, banyak harapan agar Clean terus dilakukan dan dikembangkan. Harapan kita Dinas Kesehatan dengan Wahana Visi itu bisa bermitra lebih baik lagi. Kita mengharapkan salah satunya Wahana Visi bisa masuk ke dalam jejaring STBM kita. Memang saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Diharapkan nantinya keberlanjutan ini juga dapat lebih memicu masyarakat untuk berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sendiri. WVI terus semangat, terus berkiprah untuk masyarakat, terus sinergi dengan pemerintah gitu. Jadi program-program pemerintah itu ternyata banyak juga yang bisa dijalankan oleh WVI. Visi kita sebenarnya sama. Sebenarnya kan pelayanan publik itu tugas kita sebagai pemerintah ya. Ternyata itu terbantu juga dengan peran-peran teman-teman WVI. Tetap semangat teman-teman WVI.